Secara blak-blakan Gubernur Kaltim, Isran Nur ngomong soal dominasi investasi China di bumi etam. Sebagai informasi, investasi China ke Indonesia mengalami peningkatan signifikan sampai pada triwulan 4 tahun 2022. Ya, investasi China melewati Singapura yang secara historis selalu menjadi nomor wahid di tanah air. Di Kaltim, investasi besar China menjelma menjadi pabrik semen di Kutai Timur. Semen tersebut kabarnya tak hanya support kebutuhan Kaltim namun juga IKN Nusantara. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, investasi China ke Indonesia pada kuartal 4 tahun 2022 tercatat sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah dengan kurs Rp15.000 US dollar. Nilai tersebut lebih tinggi dari Singapura sebesar 2,7 miliar US dollar. Gubernur Isran Nur menegaskan, bahwa tak sedikit mendengar opini publik bahwa China bisa menguasai Indonesia melalui investasi. Nggak mungkin China akan mengambil alih negara kita, nggak mungkin, apalagi Kaltim. Bagaimana dia memindahkan Kaltim ke Shanghai situ? Angkat saja kalau bisa, pindahkan, tukasnya, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Nah ini, jadi banyak kita ini hal-hal yang sebenarnya sebuah pemikiran yang kita sendiri tidak bisa disesuaikan, imbuhnya. Hal tersebut ditepisnya, karena seluruh penanaman modal yang dilakukan China juga murni membangun bisnis proses yang mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, Hongxi Holding Group yang telah membangun pabrik semen di Kabupaten Kutai Timur. Kehadiran pabrik semen yang berpusat di kota Lanxi, Provinsi Zhejiang, China itu diharapkan juga bisa memasok kebutuhan semen di Kaltim dan Indonesia, terkhusus Ibu Kota Nusantara, IKN. PT Kobeksindo Semen yang diresmikan Gubernur Isran Nur di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, lalu memiliki kapasitas produksi 8 juta ton per tahun. Dengan total nilai investasi pabrik semen ini adalah 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 15 triliun rupiah. Itu pabrik semen dari grup Hongxi Holding Group China terbesar di luar negaranya, kan ada beberapa di Asia Tenggara. Dia bangun dengan sistem lingkungan yang tepat, pinggir pantai, ada kemudian dia pelihara hutan tidak diganggu, jelasnya. Tak sedikit juga, dampak dari proyek pabrik semen ini, disebut Isran Nur menyerap tenaga kerja lokal. Bukan hanya dari luar saja, karena ia ingin ada prioritas tenaga kerja Kaltim. Banyak juga orang kita kerja di sana, orang Indonesia harus menyesuaikan cara kerja China. Ini sebenarnya memberi semangat agar kita bekerja, dengan segala harapan dan jujur, tukas Isran Nur. Dalam periode triwulan 2 tahun 2023 ini, tercatat 3 besar negara yang menanamkan investasinya di Kaltim. China, Tiongkok, berada di peringkat pertama disusul Singapura dan Malaysia. Ketiganya mendominasi realisasi investasi berdasarkan asal negara dalam peringkat 3 besar. Total PMA di Kaltim periode triwulan 2 sebesar 4,54 triliun rupiah. Tertinggi pertama, Tiongkok sebesar 93 juta US dollar atau 1,37 triliun rupiah, atau 30,25% dari total realisasi investasi asal negara, jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP, Provinsi Kaltim, Pugu Harjanto. Singapura 72,71 juta US dollar atau 1,07 triliun rupiah, atau 23,65% dari total realisasi investasi asal negara. Malaysia 32,10 juta US dollar atau 475,08 miliar rupiah, atau 10,44% dari total realisasi investasi asal negara. Walaupun PMA kita peringkat ke-10, tapi PMDN peringkat ke-5 realisasi investasi di level nasional pada triwulan 2 ini, kata Pugu. Lebih lanjut, Pugu optimis tahun ini pihaknya bisa mencapai target yang telah ditentukan Kementerian Investasi, BKPM, ditopang oleh beberapa sektor usaha unggulan. 3 sektor usaha yang masih mendominasi investasi kita, pertambangan, industri logam dasar, tanaman pangan dan perkebunan, imbuhnya. Pugu menjelaskan investasi pertambangan sendiri mencapai 116,60 juta US dollar atau 1,72 triliun rupiah,
sekitar 37,93% dari realisasi investasi PMA pada triwulan 2. Sedangkan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 58,18 juta US dollar atau 861,17 miliar rupiah. Angka ini sekitar 18,93% dari realisasi investasi PMA. Selain itu, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar 36,75 juta US dollar atau 544,04 miliar rupiah. Yang berarti 11,96% dari realisasi investasi PMA Kaltim.